Yang dimaksud adalah orang yang mempunyai apa yang bisa dimakan pada harinya dan malamnya, haram baginya mementa-menta daripada sedekah sunnah. Wa amma sedekatul fard, adapun dia mementa-menta kepada orang lain zakat seseorang, fala yahrum su'aluha. Itu enggak diharamin di mazhab Syafi'i. Illa ala man inda kifayati baqiyatil umril ghalib. Kecuali memang orang itu memiliki kecukupan baqiyatil umril ghalib untuk menutupi sisa umurnya. Alal ghalib, pada umumnya alal rajih, pendapat yang unggul indana. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i fihi ma, di dalam dua masalah tadi. Ya. Saudara, mungkin kalau kita lihat ke zaman dulu memang beda. Zaman dulu tuh generasi awal kaum muhajirin yang hijrah itu, mereka itu yahsabuhumul jahilu na'aghniya minat ta'afu. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu nggak mau menta-menta, padahal ninggalin keluarga, ninggalin harta, ninggalin rumah, sampai Madinah jadi orang susah. Tapi nggak ada yang mau menta-menta. Ya, kanatil Arab yatrukuna amma fi aidin nas. Dia nggak mau menta-menta. Dan mereka beranggapan, orang-orang dulu tuh, menta-menta itu adalah bencana. Kalau dikasih nanti jadi budaknya. Al-insan asirul ihsan. Dan mereka semua itu, orang-orang itu berusaha jadi orang yang merasa cukup dengan sifat qanaah. Itu modal bagi mereka. Begitu juga, ya, itu sahabat tabi'in, orang-orang dulu gitu. Sampai ada ungkapan, antamuta ahwanu alaika min anturik ma wajhik. Ente mati kelaparan, mati mulia daripada ente hidup ngemis. Ente mati kelaparan, itu mulia daripada ente menggugurkan air wajah ente dengan ngemis. Itu disebut ibu bapak di dalam kitab At-Tarajim wal Adab. Ada perempuan, imra'atun la tamlik syai'ah. Ini perempuan tua, hidup sebatang kara, fakir, miskin. Wala jarun yatafaqadunaha. Punya tetangga banyak, enggak ada yang peduli. Tapi ngemis nggak mau dia. Akhirnya dia udah nggak bisa bergerak. Ini nenek-nenek ini, dia buka pintu rumahnya. Fa'idha bihi yatafaqqadu ba'da thalathati ayyam mimma akalat syai'a. Setelah tetangga 1, 2, 3 hari nggak lihat dia, pada bertanya-tanya, kemana tuh nenek? Nggak pernah kelihatan lewat. Cuman pintu rumahnya kebuka. Akhirnya tetangga datang masuk. Faqalu ya amatallah, lima lam taduki babana. Kenapa wahai nenek, kok kamu nggak ketok rumah kita, nggak ketok pintu rumah kita? Nenek sudah capek, nenek sudah tua, sudah renta, kelaparan. Kenapa nggak datang ke rumah kita, ke rumah saya? Au baba jiranikil akhirin. Kalau nggak mau ke rumah saya, mungkin ke rumah yang lain, ketok pintu supaya orang kasih nenek makanan. Kata nenek itu. Ini kehidupan orang dulu ya, yang menjaga kehormatan dirinya, nggak mau menta-menta. Jawaban nenek itu apa? Wallahi marratain. Wallahi marratain. Lahafru bi'rim bi'ibratain. Lahafru bi'rim bi'ibratain. Wa su ardil hijazi fi yawmi rihin birisataini wa hamlu thawraini bil yadaini wa ghaslu abdaini aswadaini hatta yasiru ka abyadaini walau gufi ala babila ini yadi'u fihi ma'ani. Demi Allah 2 kali. Wallahi marratain. Lahafru bi'rim bi'ibratain. Seandainya bisa menggali sumur dengan 2 jarum, hal-hal yang mustahil. Seandainya seorang bisa menggali sumur dengan 2 jarum, atau menyapu kerikil di padang pasir Arab di musim angin yang kencang dengan 2 bulu, seandainya bisa,
Au hamlu ats-tsawrini bil yadani, seandainya tangan saya bisa memikul 2 sapi, seandainya bisa. Au ghaslu abdaini aswadaini hatta yasiru ka'abyani, seandainya bisa saya mandiin 2 budak yang berwarna hitam legam menjadi putih. Walau wufi ala babi laimin yadhi'u fiha maini, nggak mungkin saya lakukan berdiri ngemis di pintu rumah-rumah kalian menggugurkan air wajah saya. Subhanallah. Ini hal-hal yang mustahil. Seandainya bisa dilakukan, tetap saya nggak bakal ngemis-ngemis datang ke rumah orang minta-minta, ke rumah ente pada nih, kata nenek. Nggak mungkin. Saking menjaga kehormatan, harga dirinya tidak mau meminta-minta. Itu orang nggak punya. Mestinya orang cukup lebih harus bisa menjaga kehormatan diri, ya, daripada orang yang nggak punya. Ukurannya di sini di kitab, ente punya makan pagi, makan sore cukup. Ya, bagaimana orang punya kebutuhan, punya kecukupan untuk 1 tahun masih ngemis-ngemis. Tuh. Lalu kemudian kita lanjutin dikit lagi. Gala ba'du minna ma yahrumu su'alu sadaqah, diharamkan seorang meminta-minta sedekah ala man wajada ghadaan wa 'asya, bagi orang yang punya makan pagi dan malam. Ya, ghada itu bisa disebut makan pagi, sarapan, bisa disebut makan siang. Ala daimil awqat, sepanjang waktu air mudat zakala man wajada kifasana, dan haram bagi orang meminta zakat seseorang yang memiliki kecukupan hidup 1 tahun. Waqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, yusdaqu zakata man ya ila man yamliku duna nisab. Lain mazhab Abu Hanifah, kata Abu Hanifah boleh Anda mentasarrufkan, menyalurkan zakat kepada orang yang memiliki setengah nisab. Artinya orang bukan orang fakir banget, dia masih punya, walaupun bukan 1 nisab, hanya setengah nisab masih boleh disalurkan. Dia belum masuk misal kategori fakir atau miskin, tapi boleh disalurkan. Wa ikana sahihan, walaupun sehat badannya, muktasiban, punya pekerjaan, lakin la yahil, namun tidak boleh as-su'alu, meminta-minta, dimankan lahu qutu yaumi, bagi orang yang mempunyai makanan pada hari itu. Ya. Jadi semua ada hikmahnya. Mengemis itu dari satu sisi nggak bagus di dalam Islam. Namun sisi lain bagi orang ahli sedekah, dia mencari, menyalurkan. Biasanya orang-orang misal di Timur Tengah itu kirim duit disalurkan ke Asia untuk bangun masjid, untuk kasih fakir miskin, karena di sana nggak ada orang ngemis. Ya, jadi memang ada hikmahnya, cuman sebisa mungkin janganlah kita menjadi orang yang pada posisi sebelah kiri, yang mengemis, yang meminta-minta. Oleh karenanya, kalau kita menggambarkan baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupan kita itu, memang beliau itu contoh teladan terbaik untuk kita, untuk menjadi orang yang ahli sedekah dan bisa mendidik, bukan cuma ngasih, ajarin. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Sa'id bin Al-Khudri mengatakan, anna unasan minal ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu, thumma sa'alu fa'atahu, thumma sa'alu fa'atahu. Orang-orang Madinah itu susah sedikit, datang ke Rasulullah, minta, dikasih sama Nabi. Datang lagi rombongan, minta, dikasih lagi sama Nabi. Datang lagi rombongan, minta, dikasih lagi sama Rasulullah. Hatta nafida ma'indah, sampai hartanya Nabi habis, kosong. Apa kata Nabi? Wallahi ma yakunu indi min khairin falan udakhirhu ankum. Demi Allah, kalau anda masih punya makanan, masih punya duit, nggak bakal anda umpetin, anda bakal kasih. Tapi udah habis. Lalu dinasihatin sama Rasul, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa orang bisa menjaga harga diri, Allah akan muliakan dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang merasa cukup, Allah jadikan dia orang kaya. Amin. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa orang yang belajar sabar dalam kesederhanaan, nanti Allah berikan kekuatan untuk bisa menjalaninya.
Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri, kata Nabi. Tidaklah seorang diberikan karunia punya sifat sabar, itulah nikmat yang paling mahal dan tidak ada yang mengungguli kenikmatan kesabaran. Subhanallah. Ya, ini pelajaran penting untuk kita menjadi apa? Orang-orang mulia. Ada kalanya ya Rasul menolak. Ada riwayat, dalam riwayat siapa namanya, Imam Ahmad kalau tidak salah, seorang yang bernama Ubaidillah bin Adi mengatakan, akhbarani rajulani annahuma atayan Nabiya SAW di hajjatil wada yas'alanihi sadaqah. Saya dapat berita dari dua anak muda, ketika haji wada dia datang kepada Rasulullah SAW minta sedekah. Qala farafa'a Rasulullah SAW basarahu wa khafadha. Ketika dua pemuda ini datang kepada Nabi, Nabi lihatin dari ujung pala ke ujung kaki, dia lihatin. Terus Nabi nunduk. Fara'ahuma rajulaini jaldain. Ternyata ini yang datang keduanya ini orang yang masih kuat fisiknya, gagah, datang kepada Rasul minta sedekah. Apa kata Nabi? Amma law syi'tuma a'taitukuma minha. Kalau anda mau, anda bisa kasih ente berdua dari bagian zakat, sedekah, anda bisa kasih ente. Wala hadza fiha li ghaniyin wala li quwwatin muktasibi. Tapi orang kaya, orang cukup, sama orang masih sehat, kuat, bisa bekerja, anda gak kasih. Tuh. Di sisi lain Rasul punya sifat yu'ti wa la yubali, ngasih tanpa bertanya-tanya. Itu sifat Rasulullah. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Nabi SAW bi burdatin. Ada ibu-ibu datang bawa sorban seperti ini ya, kurang lebih selimut. Faqalat ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi al-burdata biyadi. Saya bawa selendang ini, saya rajut dengan tangan saya sendiri. Uksukaha, saya kasih kepada antum untuk dipakai. Fa'akhadahan Nabi SAW. Maka Nabi terima. Muhtajan ilaika, Nabi butuh. Nabi nggak punya apa-apa, dikasih sama orang, alhamdulillah. Tsumma kharaja ilaina. Kata Imam Sahal bin Sa'ad, Nabi habis terima di depan sahabat, lalu Nabi datang kepada kita kembali. Itu ibu-ibu pulang, udah ngasih selendang, pulang. Nabi pakai selendang itu, Nabi duduk lagi bersama kita. Fajalasa fil majlisi, Masya Allah. Agak lama tuh Nabi duduk ngajarin kita. Fajassaha rajulun minal qaumi, ada satu orang datang kepada Rasul di depan kita. Wa qala ya Rasulullah, Allah, uksuniha, ya Rasul, selendang itu buat saya aja. Baru dapat nih. Ini hamba Allah yang polos, kebanyakan makan mecin atau apa, datang kepada Rasulullah. Buat ayah aja ya Rasulullah. Uksuniha. Qala na'am. Kata Nabi, baik. Kata Nabi, baik. Akhirnya sahabat yang lain lihat seperti itu, bilang apa? Faqala lahul qaum ma ahsanta sa'altaha iyyahu wa qad arafta annahu la yaruddu sa'ila. Pintar bener ente. Ente minta kepada seseorang yang ente dan kita semua tahu nggak pernah menolak siapa yang datang memintanya. Faqala rajul wallahi ma sa'altuha illa litakuna kafani yawm amut. Demi Allah, ana minta selendang Nabi bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya jadikan kain kafan saya kalau nanti saya meninggal dunia. Qala Sahal fakanat kafana. Akhirnya betul.
Orang itu ketika meninggal dunia, kain kafannya adalah selendang yang dia minta dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pelajaran ini bisa kita petik hikmah. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan rezeki kita. Dan Allah berikan kepada kita hati yang mulia, yang bisa menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Al-Fatihah.